Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi asuransi kesehatan dengan topik prinsip-prinsip asuransi kesehatan. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas tentang prinsip asuransi kesehatan. Jadi, asuransi kesehatan ini adalah suatu sistem pembiayaan yang berjalan berdasarkan konsep resiko. Ya, jadi asuransi kesehatan itu berdasarkan konsepnya adalah resiko. Jadi kalau tidak ada resiko ya tidak ada penggantian. Nih, ada apa Franciscus? Present? Saya mau ditanyakan, Franciscus, PK? Tidak, Pak. Apa? Tidak. Oke, jadi. Salah pencet. Oke. Salah pencet, Pak. Baik. Baik, jadi saya lanjutkan. Jadi asuransi kesehatan ini adalah suatu sistem pembiayaan kesehatan yang berjalan berdasarkan konsep resiko. Jadi ketika di dalam berhubungan dengan kesehatan kita, di situ resikonya semakin besar, maka biasanya disitulah asuransi kesehatan bekerja. Jadi ketika tidak ada risiko, biasanya tidak ada penggantian atau tidak ada suatu jaminan. Makanya biasanya asuransi kesehatan itu dia akan mengcover yang risikonya semakin besar. Nah, risikonya semakin besar, maka preminya semakin besar juga. Karena kalau yang penyakit-penyakit atau yang berhubungan dengan kesehatan manusia yang tidak ada unsur resikonya, ini biasanya tidak ada cover. Contohnya adalah estetika. Estetika itu tujuannya cuma mempercantik ya, mempercantik, mempertampan, memperindah. Ini minim resiko ya, dianggap sebagai suatu hal yang minim resiko. Maka ketika berbicara masalah estetik, itu di asuransi kesehatan itu tidak ada penggantian, tidak ada penjaminan. Nah, masyarakat bersama-sama menjadi anggota Askes dengan dasar bahwa keadaan sakit merupakan suatu kondisi yang mungkin terjadi di masa mendatang sebagai suatu resiko kehidupan. Sehingga dalam hal ini orang yang jelas sakit tidak dapat membeli Askes komersial. Jadi resiko ini adalah bukan resiko yang sekarang. Dalam prinsip asuransi ini resiko adalah untuk yang masa akan datang. Maka ketika berbicara asuransi kesehatan, orang yang akan menjadi peserta dalam asuransi kesehatan itu pasti akan ditanya, sekarang kondisinya sedang sakit atau tidak? Sekarang kondisinya sedang fit atau tidak? Lalu biasanya ditanya juga hubungannya dengan apa? Usia. Usianya berapa? Nah, ini adalah berhubungan dengan tadi resiko tadi. Resiko tadi. Maka ketika sekarang ini kondisinya sakit, ini tidak akan bisa membeli Askes. Ya.
tidak akan bisa membeli premi asuransi kesehatan. Karena apa? Sekarang ini kondisinya sakit. Maka kalau mau bergabung atau membeli premi asuransi, yaitu pada saat kondisinya sehat. Dalam sistem Askes, resiko sakit secara bersama-sama ditanggung oleh peserta dengan membayar premi ke suatu perusahaan. Jadi kenapa kok di sini ada kata-kata resiko bersama-sama ditanggung oleh peserta? Karena ini nanti saling menutupi ya. Karena tidak semuanya orang itu sakit terus ya. Maka ibaratnya adalah yang sehat itu nanti membantu yang sedang sakit. Karena misalkan taruhlah premi 100.000. Berapa sih sekali kita berobat? Pasti lebih dari 100.000 kan gitu. Nah, kelebihannya dari mana? Yaitu dari anggota-anggota yang saat ini sedang tidak sakit. Ini adalah prinsip di dalam asuransi kesehatan. Nah, fungsi asuransi kesehatan itu yang pertama adalah transfer risiko individu kepada kelompok. Maksudnya transfer di sini adalah jadi nanti risiko individu ini nanti seolah-olah itu ditanggung oleh kelompok. Kelompok siapa ya yang menjadi anggota itu? Menjadi anggota asuransi tersebut. Ya, misalkan kita ikut asuransi kesehatan yang diwajibkan negara kita, kayak BPJS. Nah, ini kan sebenarnya resiko si individu. Yang sakit itu siapa kan? Yang sakit adalah misalkan Rono sakit ya. Nah, ini kan yang lainnya pasti ada yang tidak sakit. Nah, ini ibaratnya resikonya Prono sakit ini ditransfer menjadi resiko dari semua yang menjadi anggota BPJS. Nah, fungsi asuransi yang kedua adalah membagi bersama jumlah kerugian dengan proporsi yang adil oleh seluruh anggota kelompok. Nah, ini karena seolah-olah itu adalah yang nanggung itu semuanya, maka ini seolah-olah nanti juga kerugian-kerugian dari tadi Prono sakit itu ini seperti dibagi rata kepada seluruh peserta anggota asuransi kayak tadi contohnya adalah misalkan BPJS. Ini seperti itu. Kenapa? Karena yang sakit satu orang. Habisnya berapa? Taruhlah misalkan 150. Prono preminya berapa? Misalkan Prono preminya 100.000 per bulan. Ini 150 per hari misalkan. Nah, ini kan jelas kurang. Maka kalau kurang diambilkan dari mana? Dari iuran peserta yang saat ini posisinya sedang sehat. Inilah prinsip fungsi asuransi kesehatan. Usaha asuransi kesehatan harus berdasarkan pada manajemen resiko yang mempunyai proses menentukan tujuan, identifikasi resiko, evaluasi resiko, mencari penanganan resiko, serta melaksanakan usaha pengurangan resiko. Jadi, usaha Askes ini harus berdasarkan pada manajemen resiko, di mana tujuannya adalah mengidentifikasi resiko, apa saja resiko yang muncul, lalu dievaluasi resikonya, mencari penanganan resiko, serta melaksanakan usaha pengurangan resiko. Ini. Kesimpulannya adalah anggota suatu sistem asuransi kesehatan apabila sebagian besar anggotanya mempunyai resiko besar, maka premi yang harus dibayar oleh para anggota ini menjadi besar. Nah, jadi di sini di dalam asuransi kesehatan di sini ini nanti dilihat
nanti dilihat besarnya resiko. Besarnya resiko dari kesehatan yang harus diraih kan itu. Nah, makanya ketika berhubungan dengan penyakit yang resikonya itu semakin besar, maka preminya pun juga akan semakin besar. Ini adalah fungsi dari asuransi kesehatan itu seperti itu. Semakin kecil resikonya, maka semakin kecil pula premi yang harus dibayarkan. Mekanisme asuransi kesehatan. Prinsip dasar penyelenggaraan asuransi kesehatan itu adalah gotong royong. Nah, kenapa kok gotong royong? Ya, istilahnya saling bahu-membahu antar anggota yang satu dengan yang lain. Walaupun sebenarnya secara realita kita itu tidak bahu-membahu dengan mereka, ya. Tapi dengan kita setor pembayaran premi, lalu kita tidak sedang memakai, ini kan ibaratnya seperti gotong royong ya. Nah, gotong royong, namun dengan penetapan besaran premi dan pertanggungan sebelumnya. Jadi nanti ada penetapan besaran premi. Ada penetapan. Nah, dasar mekanisme adalah the law of the large number. Hukum bilangan banyak. Yaitu suatu kejadian yang tidak pasti atau uncertain pada tingkat perorangan atau keluarga menjadi hampir pasti pada tingkat populasi yang besar. Jadi mekanisme di dalam asuransi kesehatan itu adalah hukum bilangan banyak. Ya. Jadi di situ perorangan atau keluarga itu hampir pasti pada tingkat populasi yang besar. Jadi kalau berbicara asuransi kesehatan itu nanti apa saja yang ditanggung oleh pihak asuransi? Apa saja yang ditanggung oleh pihak asuransi? Itu adalah yang sebagian besar itu masyarakat atau anggota dari asuransi tersebut mengalami resiko dari penyakit tersebut. Maka jangan heran ada asuransi itu yang di situ dia tidak ada tanggungan seperti misalkan melahirkan, karena memang anggotanya sebagian besar tidak ada yang melahirkan. Nah ini gambarannya seperti itu. Ada mungkin yang asuransi yang menyertakan kayak penyakit kanker, ada yang tidak menyertakan penyakit kanker. Jadi ada asuransi itu yang misalkan ada yang menyertakan penyakit kanker, ada yang tidak menyertakan penyakit kanker. Nah ini kenapa kok seperti itu? Karena memang tergantung sebagian besar dari anggotanya itu seperti apa. Kalau anggotanya di situ dia tidak ada yang berpenyakit kanker, tidak ada yang berhubungan dengan penyakit kanker, ya sudah. Maka ada asuransi kesehatan, contoh asuransi kesehatan atlet sepak bola. Nah, di situ adanya apa? Paling memar kaki, keseleo, dan sebagainya. Nah, ini yang ada ya cuma itu. Ini. Secara umum, pengelolaan asuransi kesehatan di sini nanti ada dibagi dua. Ada asuransi sosial, ada asuransi komersial. Kalau asuransi sosial ini biasanya penyelenggaranya adalah negara. Yaitu contohnya tadi adalah ada BPJS. Ini adalah penyelenggaranya negara. Sedangkan kalau asuransi komersial ini adalah penyelenggaranya adalah swasta. Kemudian kalau asuransi sosial ini tujuannya adalah kesejahteraan sosial. Kenapa? Karena biasanya antara premi yang harus dibayarkan
dengan benefit yang diperoleh oleh peserta, ini biasanya lebih tinggi benefitnya kan ya. Karena ini memang kalau negara menyelenggarakan suatu kegiatan asuransi, ini biasanya adalah untuk kesejahteraan sosial. Nah, jadi kalau contoh itu tadi yang saya sebutkan BPJS itu preminya berapa kan? Itu kan preminya di bawah 100.000. Beda sama asuransi komersial. Karena ini memang tujuannya adalah bisnis. Maka di sini pihak pengelola asuransi ini juga dia membutuhkan yang namanya benefit. Ya, dia harus ada keuntungan. Oleh karena itu, dalam asuransi komersial ini betul-betul dihitung. Betul-betul dihitung. Sehingga nanti perusahaan asuransi bisa memperoleh keuntungan. Nah, di dalam asuransi sosial ini biasanya bersifat nirlaba walaupun ini tanda kutip ya. Walaupun tanda kutip. Karena kalau dari sisi perusahaan asuransinya itu pasti dia adalah perusahaan yang laba. Ya. Contohnya adalah misalnya tadi yang saya sebutkan asuransi BPJS. Dari sisi perusahaan BPJS itu jelas akan mencari laba. Tetapi kalau secara keseluruhan BPJS ini adalah bersifat nirlaba. Kenapa? Karena dilihatnya dari sisi pemerintah. Soalnya kalau dari sisi pemerintah di sini ya masyarakat itu membayar taruhlah adalah 25.000. Sekarang untuk perawatan itu adakah yang perawatan itu 25.000? Rata-rata itu 25.000 itu baru untuk apa? Pendaftaran kan ya. Ini jelas kan jauh dari ekspektasi keuangan. Makanya ini disebut nirlaba karena pemerintah di sini mensubsidi. Pemerintah mensubsidi. Jadi kalau dari sisi asuransi ini adalah yang diselenggarakan oleh negara, ini adalah betul-betul adalah nirlaba. Walaupun kalau dari sisi BPJS itu pasti dia akan berbicaranya adalah laba. Beda dari asuransi komersial. Sejak awal dia membuka usaha asuransi itu dia memang mencari keuntungan. Maka dia akan menghitung. Ya. Kalau misalkan anggota yang sakit itu berapa, ini asuransi yang masuk harus berapa juta. Ini adalah dia akan berhitung seperti itu. Asuransi sosial. Di sini premi dibayarkan dengan subsidi negara. Tadi seperti yang saya katakan. Realnya itu berapa sih kalau ikut asuransi? Realnya kalau ikut asuransi itu kisarannya di angka minimal adalah 100.000 per bulan, per orang. Sedangkan BPJS itu ada yang per bulannya adalah 25.000. Nah, kalau itu ditaruh ke komersial itu kan standarnya adalah di angka 100.000 per bulan per orang. Maka di situ ada subsidi sebesar 75.000 per bulan per orang yang diberikan oleh negara. Kalau komersial sudah jelas premi dibayarkan ini perorangan atau kelompok dan ini sudah dihitung besarannya. Dan ini tidak ada subsidi. Jadi kalau misalnya preminya di situ 100.000 ya udah 100.000. Nah, asuransi sosial karena yang menyelenggarakan negara, maka biasanya di sini mayoritas itu adalah pesertanya pegawai pemerintah. Jadi kalau dihitung itu anggota atau peserta asuransi kesehatan BPJS itu mayoritas adalah pegawai negeri sipil. Nah ini mayoritas pegawai negeri sipil. Kalau ada masyarakat yang di situ hitungannya cukup besar biasanya adalah masyarakat miskin. Namun sejak ada kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah, ya, semua masyarakat Indonesia wajib menjadi peserta BPJS, ya, maka komposisi kepesertaan dari asuransi BPJS ini menjadi berubah. Di sini ada
tidak hanya PNS, tidak hanya masyarakat miskin, tetapi juga ada pemerintah yang juga ada masyarakat yang lain. Nah, kalau komersial ini pesertanya ini jelas masyarakat umum. Malah di sini kayak PNS dan masyarakat miskin ini jarang yang ikut. Karena memang preminya tinggi. Dan ini biasanya masyarakat yang ikut aja ini adalah golongan menengah ke atas. Ini yang ikut asuransi. Karena di sini nanti dia akan mengasuransikan banyak hal. Mungkin mobilnya, mungkin rumahnya, mungkin dia agar bisa dapat pensiun. Mungkin itu adalah asuransi yang bersifat investasi. Ini. Jadi untuk produknya pun, kalau asuransi sosial ya ini produknya mengarah ke program sosial, yaitu kesejahteraan masyarakat. Beda sama asuransi komersial. Ini program sesuai produk askes yang ditawarkan. Jadi dia berusaha akan menawarkan produk-produk asuransi kesehatan kepada siapa? Kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya bisa memperoleh benefit atau keuntungan. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan asuransi sosial. Nah, karena ini program dikembangkan oleh pemerintah, maka program ini diwajibkan tetapi menggunakan apa? Undang-undang. Jadi di sini kepesertaan dari BPJS itu ada undang-undangnya. Dan undang-undang itu disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu prinsip yang kedua adalah perlindungan dasar yang diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Jadi prinsip yang kedua, perlindungan ini adalah diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Ini apa yang di-cover oleh BPJS. Karena kalau seseorang sakit sehingga dia tidak bisa bekerja, maka harkat dan martabat dia akan turun sebagai manusia. Karena dia tidak berpenghasilan. Ini. Kemudian kepesertaan anti seleksi. Tidak membedakan umur, status, kesehatan, dan sebagainya. Orang yang ingin bergabung dengan BPJS ini tidak ada seleksi. Karena tidak membedakan umur, tidak membedakan status kesehatan, dan sebagainya. Semua orang berhak, semua orang bisa menjadi anggota asuransi BPJS. Biaya iuran atau premi berasal dari yang bersangkutan sendiri, yaitu karyawan, pengusaha, dan tenaga mandiri. Jadi nanti ada iuran atau premi. Ya, ada iuran atau premi. Nah, iuran atau premi ini potongan dari penghasilan karyawan itu. Memang potongannya tidak terlalu banyak karena apa? Sebagian sudah disubsidi oleh pemerintah atau negara. Ini. Nah, ini kadang-kadang kalau pengusaha yang bagus, dia masih membagi lagi. Pada prinsipnya sebenarnya ini premi ini adalah dari penghasilan karyawan atau tenaga kerja. Tetapi tidak sedikit juga perusahaan-perusahaan di Indonesia ini, yaitu dia membantu tenaga kerjanya. Jadi misalkan taruhlah preminya adalah 25.000 tadi ya. Itu kadang-kadang itu dibagi dua. 15.000 dibayari oleh perusahaan, 10.000 itu sebagai potongan penghasilan dari karyawan. Ini tidak sedikit yang seperti itu. Kemudian yang kelima, manfaat merupakan hak yang timbul karena pembayaran premi sesuai syarat dan ketentuan. Jadi manfaat yang diperoleh atau benefit yang diperoleh oleh masyarakat sebagai anggota peserta
asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah ini haknya akan muncul sesuai dengan premi yang dibayarkan dan di situ sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi misalkan dia itu sakit, ya, keracunan, dibawa ke rumah sakit, pakai asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, asalkan sakitnya itu adalah bukan suatu kesengajaan yang tujuannya adalah bunuh diri, pasti akan bisa di-cover oleh asuransi tersebut. Kemudian yang keenam adalah hubungan antara iuran dan manfaat tidak secara paralel, tetapi ditekankan pada kecukupan sosial atau social adequacy, daripada keadilan individu atau individual equity. Jadi di sini hubungan antara iuran dan manfaat ini kalau ditarik tadi ya contohnya adalah iurannya berapa? Iurannya adalah 25.000. Kalau dari manfaat yang diperoleh ini tidak berhubungan sama sekali. Karena misalkan dia bayar baru 1 bulan 25.000. Misalkan pada bulan kedua dia sakit. Dia lalu periksa ke dokter. Kalau ke puskesmas mungkin masih ada benefit yang diperoleh oleh perusahaan atau pemerintah. Nah, kalau ternyata di puskesmas tidak bisa, dia harus dirujuk ke rumah sakit. Berapa biaya di rumah sakit? Padahal kalau menggunakan BPJS itu urutnya dari puskesmas dulu. Taruhlah misalkan di puskesmas habisnya adalah 5.000. Di puskesmas tidak bisa menangani penyakit tersebut, dia akan dirujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit pendaftarannya aja sudah 10.000. Ini baru untuk di puskesmas sama pendaftaran sudah habis 15.000. Nah, belum nanti pengobatannya. Kadang-kadang pengobatan itu nanti muncul biaya resep ya. Resepnya itu pakai obat generik jelas itu dalam cara ketentuan masuk ditanggung oleh BPJS. Berapa yang harus ditanggung oleh BPJS? Bisa jadi bisa nyampe angka 100.000. Tapi si fulan tadi baru bayar premi 1 bulan 25.000. Inilah yang dimaksud dengan biaya iuran ini tidak secara paralel. Ya, karena di sini yang ditekankan adalah kecukupan sosial, bukan masalah keadilan individu. Kemudian perhitungan dan kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban solvabilitas dilakukan dengan metode proyeksi jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja, dan sebagainya. Karena program bersifat wajib, antara lain hal ini mempengaruhi besarnya premi. Jadi untuk hubungannya dengan kecukupan dana di dalam memenuhi kewajiban, ini dilakukan dengan proyeksi. Apa yang diproyeksi? Jumlah penduduk. Karena BPJS ini kan sifatnya wajib, ya, diundang-undangkan oleh pemerintah. Karena sifatnya wajib diundang-undangkan oleh pemerintah, maka di sini dilihat jumlah penduduknya Indonesia itu seperti apa. Setiap bulan itu bertambah berapa. Lalu dari pertambahan tersebut yang ikut BPJS itu ada berapa. Ini diproyeksikan. Soalnya di sini program BPJS itu adalah program yang wajib. Bentuk-bentuk program. Bentuk-bentuk program di sini ada jaminan hari tua. Kemudian ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, kemudian pensiun anuita. Ini diselenggarakan oleh yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Ini dulu namanya adalah PT Jamsostek. Nah, PT Jamsostek di sini biasanya untuk mengcover yang
perusahaan-perusahaan swasta ya, perusahaan-perusahaan swasta. Maka di sini dia di BPJS yang ketenagakerjaan ini mengurusi ini. Sedangkan yang BPJS kesehatan itu adalah hubungannya dengan asuransi kesehatan. Kalau untuk PNS, jaminan hari tua itu diselenggarakan oleh PT Taspen. Diselenggarakan oleh PT Taspen. Jadi ini adalah penyelenggaraan oleh pemerintah. Nah, asuransi sosial ini mempunyai sifat yang unik. Apa uniknya? Tidak ada seleksi. Wajib. Dan ini adalah sebagai perlindungan dasar. Jadi biasanya kalau orang mau ikut asuransi kesehatan itu dicek dulu. Yang benar dicek dulu. Orangnya seperti apa, kesehatannya seperti apa. Ini dicek. Ya. Sehingga apa? Tidak salah. Dan tidak merugikan perusahaan asuransi. Model pengelolaan asuransi. Nah, di sini model pengelolaan asuransi. Di sini ada penyelenggara asuransi kesehatan. Ada penyedia layanan kesehatan. Ada konsumen. Ada pemerintah. Nah, ini dalam pengelolaan asuransi kesehatan. Ini konsumen, ini biasanya akan menghubungi penyelenggara asuransi. Penyelenggara asuransi. Nah, maka ketika konsumen menghubungi penyedia layanan kesehatan, ini nanti konsumen akan ditanggung oleh asuransi. Akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jadi, ketika ini sudah membayar ke perusahaan asuransi, maka ketika konsumen ini ke penyedia layanan kesehatan, entah itu puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya. Nah, di sini dia yang menanggung biayanya adalah penyelenggara asuransi kesehatan. Nah, kalau itu adalah miliknya pemerintah, maka kekurangan-kekurangan dari pembayaran premi yang dilakukan oleh masyarakat ini akan ditanggung oleh negara. Dan negara ini sebagai regulator, pengatur. Pengatur apa? Pengatur di dalam asuransi kesehatan ini. Supaya baik perusahaan asuransi dan masyarakat itu saling diuntungkan satu sama lain. Bentuk asuransi kesehatan. Nah, bentuk asuransi kesehatan ini ada yang menganut pola hubungan bipartit. Jadi, kalau bipartit itu dari dua pihak. Siapa itu? Di sini adalah peserta dan penyelenggara asuransi kesehatan. Peserta membayarkan premi, maka pihak perusahaan asuransi akan membayarkan ganti rugi atas resiko yang dialami oleh peserta. Ini namanya bipartit. Ada juga yang pola hubungannya tripartit, berarti ada yang hubungannya dengan 3 lembaga. Peserta, ya, peserta di sini membayarkan premi kepada pihak perusahaan penyelenggara asuransi kesehatan. Nah, untuk bisa dapat mengakses ganti rugi yang diberikan oleh pihak perusahaan asuransi, maka peserta ini harus mengakses provider atau penyelenggara layanan kesehatan masyarakat. Nah, jadi ini asuransi, dia ikut asuransi kesehatan, bayar premi ke perusahaan asuransi. Dia tidak akan bisa seperti yang bipartit ini. Bayar premi lalu dapat, tidak. Tapi dia supaya dapat benefitnya, dia harus berobatnya ke rumah sakit yang menjadi mitra dari perusahaan asuransi kesehatan ini. Nah, kalau tidak jadi mitra bagaimana? Ya tidak bisa. Tidak bisa. Kita menjadi anggota asuransi BPJS karena diwajibkan oleh pemerintah. Misalkan ada rumah sakit A, di rumah sakit A itu belum kerjasama sama BPJS. Kita walaupun punya kartu anggota ya tidak bisa mengakses
layanan dari BPJS. Health Maintenance Organization, manajemen asuransi kesehatan. Nah, di dalam manajemen asuransi kesehatan, di sini dikelompokkan menjadi yang pertama asuransi sosial, ya. Tadi sudah kita bahas, pesertanya bersifat sukarela, ya. Preminya berdasarkan persentase pendapatan atau gaji, ya. Kalau sekarang ini ada dua, ini kalau yang berdasarkan gaji itu adalah PNS biasanya. Nah, kalau untuk yang masyarakat yang tidak memiliki gaji, ini preminya ini biasanya ada ketentuan tersendiri. Makanya ada orang yang preminya 25.000, ada orang yang preminya 50.000. Ya, ini ketentuannya seperti apa? Ya, ini ada yang berdasarkan ya selera dari masyarakat tersebut. Dia inginnya dapat mengakses banyak benefit, maka dia ikut yang BPJS, itu yang pembayarannya paling besar. Kemudian premi ditanggung bersama oleh tempat kerja atau perusahaan dan tenaga kerja. Seperti saya katakan tadi, ditanggung oleh peserta atau karyawan atau juga bisa ditanggung oleh berdua. Ya, kalau berdua itu 50-50. Tapi ada juga yang 60-40, karyawannya 40, perusahaan 60, atau malah yang lebih bagus 100% perusahaan ini. Nah, di dalam asuransi kelompok sosial ini memperoleh kompensasi selama sakit. Kalau tidak sakit ya tidak dapat kompensasi. Dan ada peranan pemerintah di dalam pengelolaan asuransi kesehatan ini. Nah, karena biasanya kalau asuransi sosial ini sebagai backupnya adalah pemerintah. Kemudian private voluntary health insurance. Asuransi kesehatan swasta ya. Nah, kepesertaannya sama bersifat sukarela, premi berdasarkan angka absolut sesuai dengan perjanjian kontrak. Ya karena ini private atau swasta, maka di sini sesuai dengan perjanjian. Misalkan kalau 1 juta nanti yang ditanggung adalah rawat inap berapa hari ya, kemudian perawatan apa saja. Ini misalnya seperti itu. Tenaga kerja atau peserta atau keluarga memperoleh santunan biaya pelayanan kesehatan sesuai kontrak. Jadi nanti santunannya atau penggantian dari asuransi tersebut kepada anggota ini sesuai dengan kontrak perjanjian. Jadi kalau jadi kalau swasta ini ada kontrak perjanjiannya. Nah, berapa layanan kesehatan yang dia pakai? Misalkan 1 juta itu untuk 25 layanan kesehatan atau untuk 50 layanan kesehatan, ini akan muncul di situ. Kemudian di sini peranan pemerintah itu relatif kecil, beda sama yang sosial tadi. Karena di sini murni swasta, perusahaan asuransi swasta, sehingga di sini peranan pemerintahnya itu kecil. Kemudian regulated atau pengaturan, regulated private health insurance, asuransi kesehatan dengan regulated, dengan aturan-aturan. Ya. Di sini kepesertaan tetap sukarela, kemudian iuran premi didasarkan angka absolut sama, berdasarkan risiko yang terjadi di masyarakat. Nah, kalau tadi yang di atas di sini ini sesuai perjanjian kontrak, ya. Kalau yang di sini ini ada angka absolut, lalu berdasarkan risiko yang terjadi di masyarakat. Masyarakat secara umum itu apa? Di situ risiko yang sering muncul itu apa? Lalu peserta memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai kontrak. Di sini pemerintah berperan dalam regulator. Jadi siapa sih regulated? Ini adalah pemerintah. Tapi penyelenggaranya swasta. Nah, asuransi swasta yang diatur oleh pemerintah.
Nah, ini perbandingan berbagai model asuransi ya. Nih, kalau sosial karena penyelenggara pemerintah itu biaya wajib. Yang ini sukarela, ini sukarela. Kemudian kalau grup ya, kalau sosial itu grup, community ya, perhitungan preminya. Jadi dipukul rata. Kalau di sini tidak ya. Di sini ini rating by class ya. Kelas, seks dan sebagainya, umur, ini nanti preminya beda-beda. Ini kalau ini juga grup. Kemudian santunan. Kalau sosiali karena yang menyelenggarakan pemerintah itu menyeluruh. Sedangkan kalau yang dua ini sesuai kontrak. Kegotong royongan ya. Kalau di sini kaya, miskin, sehat, sakit, tua, muda, high risk, low risk ya. Kalau di sini cuma sehat, sakit ya. Kemudian kalau di sini sehat, sakit, tua, muda, high risk. Nah, ini perbedaannya untuk kegotong royongan. Kemudian premi, di sini persentase gaji, di sini angka absolut, di sini angka absolut. Ini. Nah, masalah pengelolaan program asuransi kesehatan. Masalah-masalah itu yang sering muncul di dalam pengelolaan program asuransi kesehatan. Yang pertama adalah saat memulai program asuransi kesehatan. Jadi ketika akan memulai program asuransi kesehatan, ini sekupnya sejauh mana? Mencapai jaminan kecelakaan kerja tidak? Mencapai pensiun tidak? Atau tergantung pada tingkat ekonomi suatu negara? Nah, ini harus diputuskan. Kemudian pada saat lahirnya program asuransi, ini mendorong meningkatnya pelayanan kesehatan. Sistem Askes tidak diikuti persiapan dalam pengelolaannya, ini menjadi juga kurang bagus. Pelayanan kesehatan nanti menjadi kurang bagus. Maka sistem Askes ini betul-betul dipersiapkan, tidak hanya dari sisi asuransinya, tapi juga dari penyedia layanan kesehatannya. Karena tidak sedikit. Nah, itu hubungannya dengan mutu pelayanan. Jadi tidak sedikit itu masyarakat yang enggan menggunakan asuransi kesehatan. Kenapa? Karena terlalu lama ya. Prosesnya terlalu lama. Prosesnya terlalu berbelit-belit. Sehingga apa? Ya mendingan bayar saja kan itu. Lalu yang masalah muncul berikutnya dari lahirnya program Askes ini adalah kurangnya informasi. Jadi berbeda sama yang biasanya kalau yang swasta, itu yang private itu dia kan menyebarkan brosur. Kalau BPJS itu tidak. Udah diketok palu ya sudah. Jadi masyarakat tahu itu bisa diakses atau tidak itu ketika apa? Ketika dia di pelayanan kesehatan. Tiba-tiba diberitahu, oh Pak, Bu, maaf ini tidak di-cover oleh BPJS. Padahal pada saat itu tidak sedang membawa uang yang cukup. Ini menjadi problem. Makanya di dalam mutu pelayanan ini nanti berpengaruh dari dua hal yang di atas ini. Peningkatan biaya kesehatan untuk disertai peningkatan mutu layanan. Penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan yang berlebihan. Ketersediaan dokter di setiap daerah. Pengelolaan manajemen fasilitas kesehatan yang kurang. Nah ini, jadi karena amburadul di atas ini, akhirnya apa? Di sini juga biayanya naik, mutu pelayanan tidak sesuai. Lalu kadang-kadang juga preminya kecil tetapi penggunaan fasilitasnya yang berlebihan, bisa mengakses ke semuanya kan ya. Ini kelemahan seperti itu. Kalau tidak ada dokter di setiap fasilitas kesehatan. Maka ketika dia harus mengakses pakai asuransi kesehatan, dia harus keluar kota, harus ke pusat kota, sehingga jauh sekali. Lalu
Pengelolaan manajemen fasilitas kesehatan yang kurang. Kurangnya di mana? Ya karena biasanya ini karena agreement antara pihak asuransi dengan pihak penyedia pelayanan kesehatan itu kurang begitu bagus, akhirnya karena mungkin ada selisih waktu antara penggunaan pelayanan kesehatan dengan pembayaran, nah itu menjadikan pengelolaan manajemen fasilitas kesehatan ini kurang bagus. Banyak yang kosong, banyak yang tidak bisa tercover. Demikianlah pembahasan materi asuransi kesehatan dengan topik prinsip-prinsip asuransi kesehatan. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.